Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang penuh kasih, Allah sumber kehidupan kami. Kami datang mau bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi dan atas nafas kehidupan baru yang Kau berikan kepada kami. Kami juga mau membaca merenungkan firman-Mu yang sangat kami perlukan sebagai pelita hidup kami, agar nama-Mu selalu dimuliakan dalam tindak tanduk kami. Kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk memahami firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 34 ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya akan membacakannya untuk kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi, dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi, janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan kau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi, dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Keteraturan yang Menyelamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia dengan segala macam tuntutan yang ada ataupun keinginan pribadi, pada dasarnya mendambakan hidup yang lebih terarah, teratur, tidak semrawut. Bayangkan, jika kita ingin menyeberang jalan di tengah semrawutan, apakah yang kita rasakan? Tentu saja tidak nyaman dan pasti tidak aman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini menceritakan bagaimana bangsa Israel pada saat itu sedang dalam perjalanan di padang gurun, dan kehidupan mereka boleh dibilang semrawut. Mereka tidak menuruti perintah Allah, sehingga dikatakan bahwa mereka adalah bangsa yang tegak tengkuk, dengan kata lain, melawan. Pada Keluaran pasal 33 ayat kelima, dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegak tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh karena itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Dari ayat tersebut, jelaslah bahwa jika Allah ada di tengah mereka, tentu Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Musa dengan segala kerendahan hatinya, memohon dengan gigih belas kasihan Allah dan penyertaannya, agar bangsa yang telah dipilih Allah tersebut selamat, tidak malah dibinasakan. Selanjutnya, kita ketahui Musa mempersiapkan 2 loh batu, tempat di mana Allah akan menuliskan aturan-aturannya supaya diikuti oleh bangsa Israel agar mereka tidak binasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Allah mengasihi kita. Ia memberikan aturan-aturannya sebagai pagar atau batasan bagi kita agar kita hidup dalam keteraturan, tidak binasa. Aturan atau hukum Allah sangat kita perlukan agar kita hidup aman. Terkadang kita mengira ada sesuatu yang lebih baik di luar pagar tersebut. Kita menganggap hukum Allah sangat membatasi dan menekan kita. Kita cenderung untuk melompati pagar tersebut, meskipun sebenarnya hukum itu memberi keselamatan dan kebebasan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, aturan yang dituliskan Allah pada loh batu merupakan prinsip-prinsip hidup yang kita temukan dalam firman Allah, merupakan garis-garis pembimbing bagi kita.
Ketika kita menyadari kebaikan dan kasih Allah dan mau hidup menyenangkannya, maka pagar yang Allah berikan tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang membatasi atau menghalangi kita. Justru merupakan sesuatu yang menjaga kita supaya selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari merefleksikan renungan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, yakni kita diingatkan. Yang pertama, apakah hidup kita telah berpadanan dengan aturannya yang ditetapkan Allah? Yang kedua, bahwa Allah menginginkan hidup kita berdasar pada aturannya sesuai firman Tuhan. Dan yang ketiga, sama seperti Musa yang dengan setia telah menyiapkan 2 loh batu tersebut, apakah kita juga telah menyiapkan hati kita untuk ditulis dengan firman Tuhan? Mungkin saat ini kita belum menyiapkan loh batu tersebut, maka mari berserah kepada Allah dan lihat bagaimana Tuhan berkarya menulis loh batu kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa yang Maha Tinggi. Kami datang kepadamu. Kami membuka hati kami menerima firman-Mu. Firman yang barusan saja kami baca dan renungkan, mengingatkan kami bahwa aturan-aturan yang Engkau berikan akan memberikan keteraturan yang menyelamatkan kami. Teguhkanlah hati kami agar tetap setia berada di dalam-Mu. Kami mengaku terkadang kami tergoda, bahkan keluar dari aturan yang Engkau tetapkan. Ampunilah kami atas kesalahan kami. Kami ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Pada kesempatan ini, kami mendoakan seluruh umat Tuhan yang sedang dalam pergumulan hidup. Kuatkanlah mereka ya Bapa, buatlah mereka tetap teguh dan sabar berada di dalam pagar-Mu, agar mereka memperoleh sukacita. Dan kami juga menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah dan lindungilah kami ya Bapa. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.